Misalkan nih ada orang yang jalan nih dan tiba-tiba dia lihat tali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada tali nih, lumayan nih, boleh buat ikat kambing atau ikat apa. Ditarik lah tali itu. Pasti itu punya orang lain dan dia berniat untuk mencuri tali itu. Diambil tali. Pas dia tarik talinya digulung-gulung, ada sapi. Karena mau buka tali lama nih, udah tarik aja lah sekalian sama sapi-sapinya. Salam, selamat pagi. Salam. Ada sukacita? Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Karena kita masih bernafas ya. Kalau di rumah sakit nafas itu bayar. Puji Tuhan, itu yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Yogi sama Ibu Ika Susandi yang sudah hadir bersama kami jemaat di Pekunden, GBT Pekunden. Dan mari kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Ika Susandi. Monggo. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Ada satu sukacita yang boleh kami rasakan karena kami boleh bersama-sama beribadah saat ini di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kami memilih untuk boleh datang pada pagi hari ini di dalam rumah gereja karena kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, saat ini kami mau buka hati kami untuk boleh mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Biar Engkau mau menjamah setiap kami, terlebih khusus hamba Tuhan, yang saat ini boleh menjadi alat-Mu, boleh mendapat perkenanan-Mu untuk menjadi alat. Engkau menyatakan isi hati-Mu Bapa. Berkati hamba dan berbicaralah biar apapun yang keluar dari mulut hamba, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami, berbicaralah sebebas-bebasnya, sampaikan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, satu sukacita saya bersama suami. Perkenalkan nama saya Ibu Ripka Nonta. Ika itu nama panggilan Bu. Jadi nama saya Ripka Nonta. Tapi suami saya namanya bukan Ishak, tetapi Yogi, Bapak Yogi. Silakan berdiri Bapak Yogi dan memperkenalkan diri. Ya, saya dari Manado. Kalau suami berasal dari Sunda, dari Bandung. Kami punya 2 anak. Saat ini mereka di Jakarta. Cowok dua-duanya. Satu umurnya 14 tahun, yang satu 12 tahun. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tadi baru bilang ke Ibu Gembala, Bu, setiap kali kami datang pelayanan misi ke Jawa, tugas saya selalu jadi worship leader. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ditugaskan untuk membawa firman. Haleluya, saya bilang. Entah siap atau tidak siap, kita harus selalu siap. Amin. Karena kapanpun waktunya Tuhan akan datang segera. Dan kita harus beriman bahwa kita harus jadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membawa kabar baik bagi orang di sekeliling kita. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan berbicara tentang memperluas kapasitas iman. Mari kita buka di dalam Matius 11 ayat 2 sampai 6. Ya. Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Oke. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang ganjil. Iya. Sudah semua siap? Firman Tuhan, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ayat 2, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ayat 3 Bapak Ibu Saudara.
Ayat 4, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 5. Sama-sama kita baca ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang apa yang kita alami saat ini di dunia yang semakin tidak baik-baik saja, kata firman Tuhan. Mempercayai dan tetap beriman kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan baik-baik saja itu sesuatu yang biasa ya. Kalau baru dapat pekerjaan, kalau baru dapat proyek, kalau baru terima gaji, gajian maksudnya. Kalau baru lagi happy karena baru pacaran ya, atau pengantin-pengantin baru dan kita memuji Tuhan dan kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, itu hal biasa, amin. Tetapi ketika segala sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, segala sesuatu kacau balau, masihkah kita boleh mempercayai Tuhan dan beriman kepada Tuhan? Ya, perkataan itu tampaknya biasa, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan segudang masalah, sebagian dari banyak orang tidak mampu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Benar? Maju mundur, benar gak sih ini Tuhan? Apa saya harus tetap percaya sama Tuhan? Ya, kalau gak salah sekitar 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kami sedang diperhadapkan dengan satu masalah yang besar. Dan waktu itu sampai kami mau jual barang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya lagi di rumah, suami lagi di luar. Terus tiba-tiba dia bilang, ini kayaknya gak bisa, maksudnya barangnya gak bisa dijual. Kata siapa? Aku bilang gitu. Pokoknya gak bisa. Di dalam hati tuh disuruh pulang, di dalam hati ayah tuh disuruh pulang dan disuruh doa di rumah. Oh ya udah pulang. Udah skeptis banget Bu, sebagai seorang ibu hari gini, ya gak? Ketika di belakang gak ada yang buat ngebul, semua orang pernah mengalaminya. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia tua, mau dia muda. Ya Bu ya. Pasti ibu-ibu di sini yang sudah berumah tangga pasti akan melewati hal-hal yang sama. Ketika pulang di rumah, tiba-tiba belum sampai di rumah, di jalan suami saya tiba-tiba telepon, Bun, dapat proyek. Wah puji Tuhan, ya enggak? Seneng Bapak Ibu Saudara. Oh ya ayo pulang gitu. Katanya tanda tangan hari ini, besok pencairannya, dia bilang gitu. Aduh kita diselamatkan Tuhan gitu Bu. Besoknya kita harus ada ada ibadah retreat gereja di Puncak, waktu itu Puncak Bogor. Biasa kalau orang Jakarta bikin acaranya ke Puncak Bogor. Di sana saya udah kesaksian Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sudah menjawab doa-doa saya. Memberkati orang? Ya memberkati orang, sangat memberkati orang. Karena ternyata dari antara semua orang yang ada di situ, banyak yang mengalami hal seperti saya saat itu. Puji nama Tuhan. Setelah pulang dari Puncak, sudah berganti hari, proyeknya zong, ternyata kita di prank. Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi hal yang seperti itu, menghadapi keadaan yang seperti itu, apa pilihan yang harus kita ambil? Apa saya harus bilang, Tuhan, kok Tuhan ngeprank saya? Gitu. Kok Tuhan ngeprank saya? Kenapa Tuhan? Kenapa harus terjadi? Tapi puji Tuhan, saya punya suami yang luar biasa, saya punya anak-anak yang luar biasa, saya punya adik-adik di rumah yang luar biasa. Kita di rumah tinggal saya, suami, anak 2 dan adik 2, adik dari saya laki-laki. Karena keluarga besar dari suami kebetulan masih muslim, ada yang di Magelang, ada yang di Bandung. Jadi yang tinggal bersama-sama dengan saya, adik-adik saya karena orang tua saya sudah meninggal. Puji Tuhan saya mempunyai keluarga yang luar biasa yang kita saling mendukung dan saat-saat seperti itu kita mengambil keputusan untuk tetap beriman sama Tuhan. Untuk tetap pegang tangan Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi, gak sesuai dengan apa yang kita mau.
tetapi mari kita mau tetap berpegang dan tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Akhirnya bulan berganti bulan berjalan, masalah yang saya hadapi dijawab Tuhan. Bapak Ibu Saudara di tempat ini pasti pernah mengalaminya. Sekalipun kita merangkak, tapi setiap permasalahan kita tetap jawab Tuhan. Amin. Tetap ada jawaban dari setiap doa-doa kita. Tetap ada jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Amin. Dan yang kita tahu, hari yang kita jalani saat ini tidak luput dari berbagai macam masalah. Sakit, penyakit, masalah keuangan, ya. Kegagalan, bencana di mana-mana. Semua bisa terjadi tanpa kita duga. Amin. Karena masalah-masalah inilah banyak sekali orang yang menjadi takut, yang menjadi bimbang, yang khawatir, ya, yang bahkan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, ya, memilih untuk mengambil jalan pintas karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Benar? Setiap kita selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Sadar atau enggak sadar, Tuhan tetap menolong kita. Seperti di Yohanes pembacaan kita pada pagi hari ini, Matius 11 ayatnya yang ketiga. Ya. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan..." Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ini Yohanes yang bertanya. Ketika dihadapkan kepada pergumulan berat, Yohanes saat itu sedang di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. Dia sempat ragu akan kemahakuasaannya Tuhan. Ya, dia sempat ragu tentang Yesus Kristus ini. Padahal ketika dibaptis, ya, dia sendiri yang menyaksikan bahwa Roh Tuhan turun di atas Yesus. Amin. Roh Tuhan turun di atas Yesus dan berkata, "Dia inilah anakku, kepadanya aku berkenan." Yohanes sendiri menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tuhan menyertai Yesus. Bahwa kepada Yesuslah Roh Allah itu berkenan. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan permasalahan dalam hidupnya, pada saat itu dia di dalam penjara, keraguan mulai muncul. Apakah engkau yang Mesias yang ditunggu-tunggu? Ataukah kami harus menunggu lagi? Bapak Ibu Saudara, seringkali meragukan Tuhan, tetapi kebenarannya adalah bukan Tuhan tidak bekerja, tetapi Dia bekerja bukan dengan cara yang kita inginkan. Amin. Tapi kita tahu Tuhan tetap bekerja. Ya. Banyak orang komplain sama Tuhan. Kenapa saya sudah melayani, saya sudah menjadi WL, saya sudah menjadi pemusik, saya sudah singers di gereja, bahkan saya sudah pendoa, saya sudah pengkhotbah Tuhan Yesus. Tetapi kenapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan saya? Yang kita bisa lakukan komplain, dan komplain. Itulah kita manusia, ya. Menanggapi keraguan Yohanes, Yesus tidak menjawab ya atau tidak, melainkan Dia menunjukkan bukti keilahiannya. Orang buta melihat, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin beroleh pengharapan. Kuasa Tuhan sudah jelas terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat dan diberkati. Ada oma-oma, opa-opa di tempat ini boleh datang ke tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Setiap hari sadarkah kita kalau nafas kehidupan yang kita boleh hirup ini adalah satu mujizat Tuhan yang terjadi setiap hari di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik-baik saja. Selesai COVID, kita masih dengar lagi ada virus ini, virus itu, dan masih sampai sekarang di sekeliling kita masih ada orang-orang yang kena COVID. Yang dulu begitu menyeramkan, ya,
Yang kita dengar kabar di mana-mana ada kematian, ada apapun. Kita masih ragu dengan Tuhan yang sudah menyertai kita sampai saat ini sehingga kita boleh berdiri di tempat kita berdiri saat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Padahal Tuhan tetap bekerja. Amin. Dalam hal sekecil apapun, Tuhan tetap bekerja. Kelemahan kita, keraguan kita dan ketidakpercayaan kita ketimbul ketika kita masih jauh dari pengenalan yang sungguh akan pribadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara kita memperluas atau memperkuat kapasitas iman kita? Yang pertama, tinggal di dalam firman Tuhan. Amin. Yang pertama kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Semua kita pasti menginginkan iman kita berkembang. Iman kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Tetapi yang kita tahu prosesnya gak segampang yang kita mau. Gak segampang kita berkata-kata, amin. Banyak sekali proses pemurnian yang harus kita lalui untuk kita boleh beriman teguh di dalam Tuhan. Yang penting kita jangan menyerah, amin. Iya. Iman itu timbul bukan hanya dari rajin berdoa, rajin beribadah. Banyak sekali proses. Itu semua tidak salah, itu semua merupakan aspek penting ketika kita akan membangun iman kita di dalam Tuhan. Memperluas kapasitas iman kita bukan datang dari kemampuan dan upaya kita sendiri. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 4 ayat 7. Ada ya di sini ya. 1 Korintus 4 ayat 7. Memperluas kapasitas iman bukan kemampuan kita sendiri. Ya, saya baca. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memulai perjalanan iman kita bersama Allah. Seperti di dalam firman-Nya di Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita perlu belajar mengenal kasih-Nya, keadilan-Nya, kemurahan-Nya dan rencananya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita perlu menciptakan hubungan bersamanya sehingga kita dapat mengenalnya secara pribadi melalui anaknya Yesus Kristus. Begitu juga di dalam kitab Yeremia ayat 29, Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 saya bacakan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Firman Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita mencari dengan sungguh, maka Allah sendiri yang akan membiarkan kita menemukan Dia. Amin. Itu bukan Allah yang sembunyi-sembunyi Bapak Ibu Saudara, seperti kita yang kalau sudah melakukan kesalahan kita pasti sembunyi dari Tuhan. Tetapi Bapa kita adalah Bapa yang setia, yang ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dan menolong kita. Amin. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tadi sudah bilang kalau saya punya anak laki-laki 2, yang satu sudah beranjak dewasa karena yang satu masih kelas 6 SD sekarang, yang satu sudah SMP. Dua-duanya karakternya keras Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita memberitahukan satu hal, banyak pertanyaan yang balik ke kita dan kita harus hati-hati untuk menjawabnya. Kenapa ini begini? Kenapa? Satu waktu anak saya yang paling besar, dia pulang dari sekolah udah telat. Dan kalau ada orang Manado di sini, ada Bu orang Manado di sini? Nggak ada. Biasanya di Manado itu anak-anak kalau kemana-mana, khususnya di keluarga saya ya, kita harus izin dulu. Jadi kalau mau pulang dari sekolah itu harus ke rumah dulu, orang tua tahu dulu, baru habis itu kamu boleh keluar. Tapi ini nggak tahu mungkin perkembangan zaman sekarang kali ya.
Dia pulang sekolah, loh kenapa ini anak udah 2 jam telatnya. Terus dia pulang ternyata pas sampai di rumah, Kak dari mana? Oh habis jalan. Jadi di sini sekolahnya, di sini rumah, tapi dia putar pulang lewat sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia putar ternyata muter jauh. Ngapain Kak? Capek, panas. Anak laki-laki. Lah kan explore tempat bahasanya. Ini orang tua udah, ya namanya gak ada kabar ya, orang tua pasti ini anak kemana, ada handphone gak bisa dihubungin, jual aja itu handphone. Orang Manado bilang buang aja tuh handphone, amin. Cuma bilang saat itu orang tua ya kesel, kamu seharusnya pulang dulu, izin dulu baru keluar lagi. Dia cuma diam gini dan liatin, kenapa harus marah? Kenapa harus marah? Pertanyaan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya cuma bisa diam, lah kenapa harus marah? Itu penting Kak, kalau kamu jadi apa-apa di jalan, orang tua tahu kamu kemana. Tetapi ketika orang tua tahu kamu di sekolah, ternyata kamu lagi ada di mana, itu bukan doa ya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kemungkinan yang tidak diinginkan dari orang tua. Amin? Iya. Nah yang kedua begitu juga sama, dan kita tahu sama-sama sekarang anak-anak kalau kita lihat ke luar, ya kalau kita kemana-mana, dulu masih ada anak-anak yang main petak umpet, ya zaman-zaman kita dulu ya, masih main kemana, masih main, jadi jalanan tuh pasti dipenuhi dengan anak-anak. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, udah jarang ada anak-anak di jalan. Sekarang anak-anak udah semuanya gadget, semuanya main game, pulang sekolah semuanya main game. Saya cerewet di rumah Bapak Ibu Saudara, maaf Bapak suami. Dia paling tahu, saya paling cerewet kalau di rumah soal peraturan di dalam rumah. Dia karena mungkin dia orang Sunda ya, saya orang Manado keras. Dia orang Sunda, jadi dia lebih kalem ke anak-anak gitu. Dia lebih santai ke anak-anak, saya nggak bisa. Saya keras di dalam rumah, tapi dalam arti hal-hal yang baik lah menurut saya. Tapi anak-anak sekarang belum tentu menerimanya dengan baik sesuai dengan pikiran mereka. Apa yang benar di mata saya belum tentu benar di mata anak-anak, karena mungkin karena anak-anak sekarang ada jiwa pemberontak kali ya. Jadi saya cuma bisa berdoa sama Tuhan Yesus, saya serahkan masa depan anak-anak saya ke dalam Tuhan. Kami berdua tidak bisa mengawasi mereka 24 jam, tapi saya percaya Tuhan yang mengawasi mereka. Nah, langkah awal yang kita ambil untuk mempercayakan kehidupan kita sama Tuhan, yaitu kita dulunya ada mesbah keluarga yang bolong-bolong, Bapak Ibu Saudara. Waktu doa bersama dan baca firman Tuhan bersama itu ada, tapi masih bolong-bolong. Masih kalau capek ya udahlah, jangan tidur aja lah, gitu kan? Ya udahlah, ini lagi nggak ada, ya udahlah nggak usah doa lah, nanti aja. Di gereja juga doa, kayak dulu seperti itu. Saya nggak tahu di tempat ini, yang pasti mungkin di tempat ini nggak ada, di tempat lain. Tapi saya dulu dan keluarga seperti Bapak Ibu Saudara. Satu waktu kita ambil keputusan untuk bangun lagi mesbah keluarga, untuk berdoa dan baca firman bersama. Dan kita udah jalani berapa bulan. Setiap 4:30 pagi kita bangun untuk berdoa dan baca firman. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau anak-anak kita semua melayani di dalam rumah Tuhan, amin. Karena hanya itu warisan yang kita boleh berikan kepada mereka. Kita gak bisa kasih harta, kita gak bisa kasih ilmu apa-apa yang berharga, tetapi kita hanya bisa wariskan Tuhan untuk anak-anak kita, amin. Nah, ketika kita mulai berjalan itu, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya dan suami boleh datang pelayanan misi ke Purwokerto, kita selalu bilangnya Purwokerto. Hari ini anak saya yang SMP, yang cerewet itu, dia perdana melayani di ibadah raya. Puji nama Tuhan. Saya percaya ketika kita mempersembahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, ketika kita mulai ambil keputusan untuk taat di dalam Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa tanpa kita tahu. Amin. Kemarin kita melayani di Lapas Purwokerto. Waktu itu kita dibagi berapa kelompok, dan ketika disuruh untuk sharing, tanya ke teman-teman, kekhawatiran kamu sekarang apa? Itu beragam Bapak Ibu Saudara.
Ada yang bilang saya khawatir pekerjaan saya nanti bagaimana. Saya khawatir dengan orang tua saya. Saya khawatir dengan dengan anak istri saya di rumah. Dan yang paling menurut aku parah sih. Dia udah duda. Ada satu orang udah duda, Bu. Tapi dia khawatir, apa Tuhan masih mau ngasih saya istri lagi? Ya Allah. Tapi saya nggak mau menghakimi orang lain, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu satu kekhawatiran dia dan kita nggak bisa ngatur orang untuk dia mau khawatir tentang apapun. Karena sebelumnya, ketika saya datang ke Purwokerto, saya dan suami, Bapak Ibu Saudara, jam doa kita 4:30 pagi dan saya tukang bangunin pagi, ya. Jadi kalau saya bangunnya siang, doanya 6:30. Ya, saya tukang bangunin pagi. Mereka nggak pernah ini. Kebetulan saya sendiri cewek di rumah. Saya setiap hari yang bangun dari jam 4 itu saya udah bangun, saya udah mulai bangunin satu-satu karena susah banget banguninnya Bapak Ibu Saudara kalau pagi-pagi. Apalagi malam sebelumnya mereka habis begadang, saya yang harus bangunin pagi. Tetapi kemarin, karena mungkin capek ya kita perjalanan dari Jakarta lama, saya setel alarm 3:30 pagi. Aku bangun, saya bangun, ambil handphonenya. Oh ya 3:30, saya matiin, saya tidur lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bangun Sabtu kemarin sudah 6:30. Ini gimana, anak-anak dibangunin gak? Nah kalau tadi dia khawatir tentang dia dapat istri lagi gak? Hal yang lucu sebenarnya. Tapi hal-hal sekecil ini juga merupakan kekhawatiran kita. Anak-anak bangun doa gak? Jangan sampai ketika kita gak ada mereka gak doa. Amin. Jangan sampai karena kita nggak ada jadi alasan mereka untuk skip 1 hari untuk doa. Karena saya sedang mengajarkan anak-anak saya, doa itu nafas kehidupan kita. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan, merayu hati Tuhan dengan kita mau taat tiap hari. Nggak mungkin 1 hari kita skip cuma karena mak bapaknya lagi di jauh. Dan ini anak-anak udah biarin tidur aja, nggak mungkin. Udah, gimana dong ini mereka gak doa? Pas kita telepon Bapak Ibu Saudara, doa kok kita tadi pagi. Puji Tuhan. Kita doa kok Bun, tadi pagi kita sudah doain ayah sama bunda di sana pelayanan. Tuhan terima kasih. Ternyata saya gak perlu khawatirkan apa-apa. Amin. Ternyata kekhawatiran saya tidak berarti apa-apa. Karena ketika kita sudah mempercayakan sama Tuhan, Tuhan yang bekerja. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah kalau pakai catatan Bapak Ibu Saudara. Kita harus siapkan hati kita untuk meninggalkan setiap berhala-berhala kita. Berhala kita itu apa? Handphone bisa jadi berhala. Suami bisa jadi berhala. Istri bisa jadi berhala. Pacar bisa jadi berhala. Apapun yang kita lakukan dan kita cari tiap hari melebihi Tuhan, itu dia berhala kita. Ya, berhala saya dulu, saya susah bangun pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, saya susah bangun pagi. Saya bangun pagi hanya untuk atur anak-anak ke sekolah. Setelah itu saya tidur lagi. Puji Tuhan saya punya suami yang nggak pernah komplain. Belum masak. Belum cuci piring. Dia nggak pernah komplain. Bahkan ketika untuk berangkat kantor, kalau sayanya belum bangun, dia nggak pernah bangunin saya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti bapak-bapak di tempat ini nggak boleh kayak gitu, ya. Mengasihi istri itu boleh sekali, ya. Tapi kalau suami saya kebablasan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dia suami yang baik. Ya. Berhala saya itu tidur Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika saya mulai berkomitmen untuk boleh bangun pagi dan kita doa mesbah doa bersama, Tuhan yang memberikan kesanggupan. Amin. Firman Tuhan berkata, kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Ya, sambil berjalan di dalam Roh Kudus dengan menyerahkan kendali kehidupan kita kepadanya, kepercayaan kita akan mulai terbentuk Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita suka nonton media sosial sekarang, banyak artis-artis yang kalau lagi makan di jalan, mereka kalau lihat ada orang yang ngamen ya,
nona-nona di tempat ini yang masih gadis-gadis pasti sering nonton TikTok atau apa ya. Jadi banyak artis-artis di jalan yang suka nyamar, dan kalau ada yang nyanyikan lagu dia suka ikutan nyanyi, benar? Dia suka ikutan nyanyi dan dia nyamar pakai topi, pakai masker. Nah, itu banyak orang yang nggak sadar, Bapak Ibu Saudara. Amin. Banyak orang yang nggak tahu ini artisnya, gitu. Oh ini yang nyanyi, gitu. Ini artis yang nyanyi lagu itu, nggak ada yang sadar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika ada orang yang sadar bahwa itu adalah penyanyi sesungguhnya, amin. Dia hanya butuh 2.000 atau 5.000 perak untuk bayar itu. Ya kan, biasanya mereka pakai basket, pakai keranjang untuk nampung uang, ya. Kebayang nggak kalau artis ini bikin konser? Ya, berapa banyak yang mereka harus bayar? Ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta. Tetapi saat itu ketika dia nyanyi di jalan, dia nyamar jadi pengamen. Dan ada orang yang sadar bahwa itu adalah artis yang menyanyikan lagu itu. Wow, dia nonton konser yang bagus, ya, dari penyanyi aslinya dan gratis. Dia nggak mau ngasih juga nggak apa-apa, tapi dia menikmati pertunjukan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu fokus sama masalah yang kita alami. Ya, jangan terlalu fokus dengan masalah yang ada di depan kita sehingga kita nggak sadar lagi bahwa Tuhan selalu ada. Ya, kalau kita terlalu fokus dengan masalah kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan yang ada di samping kita. Ketika kita berjalan hanya fokus sama masalah kita sudah diselesaikan pelan-pelan sama Tuhan, kita nggak tahu. Kita nggak sadar Tuhan yang menyelesaikan setiap permasalahan kita. Amin. Waktu beberapa malam yang lalu saya capek banget, kita ada pelayanan seharian. Dan malam-malam anak saya yang kecil bilang, pas kita mau tidur, anak saya yang kecil bilang begini, Bun, kita gak baca firman dulu, Bun? Aduh besok aja. Aku nyautnya begitu, Bapak Ibu Saudara, aduh besok aja. Ini mata udah gak bisa dibuka. Boro-boro baca firman kan waktu itu. Aduh besok aja deh, besok aja tidur. Oke, kita skip baca firman Tuhan malam itu, Bapak Ibu Saudara. Tahu apa yang terjadi besok paginya? Kita bangun pagi-pagi untuk doa. Ketika mulai menyembah, udah enak kita nyembah. Tiba-tiba ini anak berantem sama omnya, dia dibangunin tidur. Jadi omnya main gitar, dia udah miring-miring ini, ya, dia udah mau tidur di atas gitar. Jadi omnya senggol, tuh, kesel lah dia. Keselnya di samping kuping saya, Bapak Ibu Saudara. Apa sih? Saya yang lagi nyembah, ke distract, keganggu, kebuka mata. Apa sih kok pada ini? Langsung naik. Kok pada penyembahan kok begini. Nggak sadar udah 6:30, anak-anak harus ke sekolah. Akhirnya udah, kita doa aja, langsung doa tutup semuanya buru-buru semua mandi apa segala macam ke sekolah. Malamnya saya di kamar, saya diam begini, Tuhan Yesus, kenapa hari ini ya? Ada apa ya hari ini? Kayak perasaan tuh nggak enak gitu, kayak nggak lengkap. Terus pas suami masuk, ya. Gila, baru ingat semalam si Elo Avrelo namanya yang kedua. Si Elo bilang, Bun ayo kita gak baca firman. Bunda nyautnya, besok aja lo udah capek. Besoknya gak bisa doa, gak bisa baca firman, Bapak Ibu Saudara. Itu konsekuensi yang harus kita terima ketika kita sudah taat dan memutuskan untuk gak taat lagi. Amin. Dan tapi saya bersyukur ada pelajaran yang boleh saya petik dari situ, dari hal itu. Setiap hari Tuhan mengajarkan ketika kita buka hati, kita mau taat sama Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhanlah yang memampukan. Kita bukan lepas dari masalah, tapi ada Tuhan, ada tangan kuat Tuhan yang selalu pegang kita, melewati setiap permasalahan kita. Dan Tuhan tentunya gak akan biarkan kita nyerah. Amin. Nah yang kedua, bagaimana memperluas kapasitas iman kita? Kita harus berdamai dengan diri sendiri dan mengasihi sesama. Kalau kita lihat di media sosial lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena gak punya iman, pasti gak punya iman. Banyak sekali orang yang bunuh diri sekarang. Ada yang baru-baru ini naik di apartemen satu keluarga. Ada yang dengar di sini beritanya di Jakarta, satu keluarga lompat dari apartemen, mati bersama-sama. Gak mungkin lah ya gak mati ya, pasti mati.
Dan setelah dicari beritanya, ternyata mereka hanya terlilit utang, Bapak Ibu Saudara. Siapa sih di dunia ini yang gak punya utang? Ya, anak-anak pun sama temen ada kok yang pinjam-pinjam 2.000 apa segala macam. Pasti ada utang. Ya, entah itu dia untuk sesuatu yang gak penting atau memang harus berhutang karena memang kita gak punya jalan keluar. Pasti ada yang berhutang. Tetapi satu yang harus kita tahu, kita punya Tuhan yang memegang tangan kita berjalan melewatinya. Ya, berutang itu memang gak bagus, gak baik. Ya, tetapi ketika kita sudah terlanjur melakukannya, Tuhan yang selalu menjadi pengingat kita. Amin. Tuhan yang selalu memegang tangan kita untuk kembali lagi. Dan Tuhan yang selalu memegang tangan kita untuk berjalan keluar daripadanya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat sedangkan kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri dan sesama kita? Bagaimana kita bisa tahu kasih Tuhan seperti apa kalau kita sendiri gak pernah mengasihi saudara kita, adik kakak kita? Bagaimana kita bisa tahu kasih Tuhan kalau kita gak pernah mengasihi orang tua kita, anak-anak kita, jemaat di tempat kita beribadah dan melayani, atau rekan-rekan sekerja kita? Perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 37 sampai 40 tentang kasih, kita sudah tahu bersama dan sering kita baca. Jelas sekali bahwa kasih itu merupakan hukum yang terutama dan yang utama. Dan tidak ada hukum yang dapat menentang kasih. Amin. Tuhan Yesus menyadari bahwa dua bagian tersebut ada dalam satu kesatuan. Sama-sama hal penting yang tidak dapat dibandingkan mana yang lebih utama. Bagian kedua ini seringkali secara cepat dimaknai bahwa kita harus selalu berbuat baik terhadap orang. Harus selalu berbuat baik terhadap orang. Tetapi mari kita perhatikan kalimat Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seseorang tidak dapat mengasihi sesama kalau dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Amin. Tentunya hal ini tidak diartikan keegoisan atau mementingkan diri sendiri atau narsistik. Enggak, bukan seperti itu yang Tuhan Yesus mau. Yang Tuhan Yesus maksud. Mengasihi diri sendiri merupakan bentuk penerimaan atas apa yang ada dan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Bagaimana kita mengasihi diri kita? Tentunya dengan segenap hati kita sehingga kita bisa berdamai dengan segala kekurangan kita. Nah, di sini berkata di Matius 22 tadi berkata, mengasihi diri kita dengan segenap jiwa. Ya, dengan segenap jiwa maksudnya adalah sehingga kita bisa kuat. Dengan segenap jiwa kita mengasihi, dengan segenap jiwa adalah kita mengasihi dan sehingga kita bisa kuat menerima segala keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan juga dengan segenap akal budi sehingga kita dengan hikmat Tuhan kita dapat memilih dan membedakan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan gak mau kita lakukan. Amin. Ada orang yang datang karena dia tahu temannya ini baik, ya. Karena dia tahu orang ini baik, dimanfaatin Bapak Ibu Saudara. Dan karena memang dia terlalu baik, ya. Oh, oke aja. Sebenarnya dia udah tersiksa. Untuk melakukan apa yang temannya mau dia udah tersiksa. Tapi oke aja. Kesian dia gitu loh. Padahal kita sendiri sudah berbeban untuk melakukan itu. Itulah yang dimaksud dengan segenap akal budi kita supaya kita bisa punya hikmat, ya, supaya kita bisa punya hikmat untuk memutuskan segala sesuatu yang terjadi di depan kita. Amin. Kasih yang kita upayakan kepada diri sendiri itulah yang dapat menuntun kita untuk dapat mengasihi sesama. Hanya orang yang dapat menerima dirinya lah yang dapat menerima orang lain dengan tulus. Amin. Hukum Taurat yang dianugerahkan kepada dari Allah kepada manusia tentang relasinya dengan sesama manusia bukanlah suatu tuntutan semata agar manusia berperilaku baik kepada orang lain, tetapi juga agar manusia memperlakukan dirinya dengan baik. Ketika di dalam hukum Taurat Allah bilang jangan mencuri, kamu jangan mencuri gitu.
Itu bukan semata-mata hanya untuk supaya orang ini nggak merugikan orang lain. Supaya kamu jangan mencuri ke orang lain dan orang lain itu dirugikan, Bapak Ibu Saudara. Bukan. Maksudnya ketika Allah bilang jangan mencuri, itu berarti kebaikan untuk diri kamu sendiri juga. Amin. Karena ketika satu orang melakukan kesalahan itu, misalkan mencuri, banyak sekali konsekuensi yang dia boleh dapat. Ya. Sanksi sosial kalau zaman sekarang ya, ketahuan viral. Belum lagi penjara atau apapun itu. Tanggung jawab yang besar yang harus dia lalui. Ya. Bukan hanya untuk orang yang jadi korbannya dia, tapi untuk dia sendiri juga. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lain, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dosa. Bukan hanya melindungi diri kita dari dosa, tetapi juga menghindarkan kita dari perbuatan merugikan sesama kita. Menghindarkan kita dari kondisi yang tidak baik. Amin. Dosa itu sangat mengikat Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalkan nih ada orang yang jalan ke kebun ya. Dan tiba-tiba dia lihat tali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika dia lihat tali, ada tali nih, lumayan nih, boleh buat ikat kambing atau ikat apa, ditariklah tali itu. Maksudnya dia mau curi, karena memang itu pasti punya orang lain kan? Pasti itu punya orang lain dan dia berniat untuk mencuri tali itu. Diambil tali, pas dia tarik talinya digulung-gulung, ada sapi. Karena mau buka tali lama nih, udah tarik aja lah sekalian sama sapi-sapinya. Ya, pertama dia memiliki niat untuk mencuri tali Bapak Ibu Saudara. Tapi karena di ujungnya ada sapinya, sama sapi aja lah dibawa. Kenapa enggak? Jadi dosanya semakin besar lagi. Amin. Ditarik talinya, bawa sapinya. Ketika baru berjalan berapa meter, orangnya datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketahuan enggak dia? Viral enggak dia? Kalau dia biarin. Hari gini tuh pasti kamera di mana-mana, ya enggak? Kamera di mana-mana pasti semua viral. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dia lakukan? Kira-kira apa? Kira-kira apa Bu yang dia lakukan? Ketika yang punya sapi tahu nih. Iya kalau dimarahin itu pasti viral Bu. Viral, nggak bagus buat dia nanti. Yang paling parah, pasti mungkin dia menyakiti orang itu. Amin. Dosanya makin besar atau semakin mengecil? Makin besar Bapak Ibu Saudara. Ya, awalnya dia hanya mau curi tali, ternyata ada sapinya. Sapinya mau dibawa juga, orangnya tahu. Jadi bukan sekedar mencuri, niatnya mencuri tali aja. Tapi udah apa lagi? Menginginkan kepunyaan orang lain. Ya, di hukum Taurat membunuh bisa terjadi. Ya, beberapa waktu lalu ada di Kota Mobagu sana, di daerah Manado, Sulawesi Utara sana, karena hanya pingin punya kalung anak kecil itu, ada kan? Hanya pingin memiliki kalung, harganya cuma 3 juta, tapi anak itu digorok sama dia. Ada yang dengar berita itu? Ada kayaknya yang di sini. Ponakannya sendiri Bapak Ibu Saudara, ya, hanya tergiur dengan kalung yang bisa dia nabung atau dia ngutang atau dia apa gitu daripada dia harus menghilangkan nyawa orang. Tapi karena tergiur dengan kalung itu, anaknya digorok hidup-hidup. Akhirnya dia memiliki dosa yang besar di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan segala sesuatu yang sudah terjadi yang kita lihat di sekeliling kita bahkan di dalam kehidupan kita. Adakah keinginan kita dan tekad kita untuk memperluas kapasitas iman kita Bapak Ibu Saudara? Untuk tetap berpegang teguh, berdiri di dalam kebenarannya Tuhan. Adakah keinginan kita, tekad kita untuk memperluas kapasitas iman kita untuk tidak terlibat dengan kejahatan-kejahatan di mata Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
Yang selanjutnya dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang, lakukan tindakan berdasarkan iman. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang seperti kita tahu di dalam Alkitab banyak sekali pahlawan iman, ada Nuh, Abraham, Musa, Yosua, Ayub, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan kita tahu ceritanya betapa luar biasa iman yang mereka miliki sehingga ada penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan mereka. Amin. Mujizat besar di dalam Tuhan baru akan bisa kita nikmati sepenuhnya ketika kita konsisten bertindak di dalam iman. Mujizat adalah hasil dari adanya rema, iman dan tindakan. Tidak ada satu bagian pun yang bisa dihilangkan. Pertolongan Roh Kuduslah yang akan memampukan serta memberikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan, untuk melakukan petunjuk Tuhan yang diberikan kepada kita. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tutup dengan Yakobus 1 ayat 2. Saudaraku, tersenyumlah. Oke, kita buka dulu Yakobus 1 ayat 2. Sama-sama. Ada yang bisa tolong bacakan di sini? Yakobus 1 ayat 2. Oke. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yakobus mau bilang, tersenyumlah kalau bisa apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu adalah trials, ujian, peirasmos bahasa aslinya, yang artinya adalah pengalaman sama Tuhan. Amin. Pencobaan itu artinya pengalaman sama Tuhan. Jadi Yakobus tuh mau bilang gini, kamu itu kalau jatuh di dalam pencobaan, kamu tersenyum aja. Amin. Kalau kamu lagi dalam masalah, kamu tersenyum aja. Kalau kamu dalam keadaan sakit, kamu tersenyum aja. Karena kenapa? Karena itu adalah kesempatan untuk mengalami Tuhan. Wow. Mari kita perluas kapasitas iman kita Bapak Ibu Saudara di akhir zaman ini. Karena Tuhan yang membelah laut, yang menyembuhkan orang sakit, dan yang membangkitkan orang mati adalah Tuhan yang sama, yang menolong saya, keluarga saya, dan Bapak Ibu Saudara saat ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk menjadi Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau ambil keputusan untuk lebih memperkuat iman kami di dalam Engkau. Karena kami tahu kami hidup di akhir zaman, di akhir di mana dunia tidak baik-baik saja dan semakin jahat Tuhan. Tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang tangan kuatnya selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah boleh menyampaikan sebagian dari isi firman-Mu. Hamba boleh berhenti berbicara, tetapi firman-Mu tetap selama-lamanya ada di dalam jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.